Halo semuanya, perkenalkan aku Sylvia Haronisa dengan NIM 25010684040 dari kelas 2025D Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan 2025. Nah, pada video ini saya akan membahas kasus-kasus penelantaran dan pengabaian anak dalam konteks pengasuhan anak usia dini di Indonesia yang saya kumpulkan dari berbagai sumber berita. Baik, kasus yang pertama terjadi di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa 24 Juni 2025 sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warga menemukan seorang bayi perempuan yang baru lahir di sebuah gang di Jalan Anggrek, Cendrawasih, RT 2 RT 3. Bayi tersebut ditelantarkan oleh ibu kandungnya yang berinisial KAD berusia 29 tahun dan berdasarkan penyelidikan dari rekaman CCTV, pelaku melahirkan sendiri lalu meninggalkan bayinya pada tengah malam. Ia mengaku melakukan hal tersebut karena takut dan malu sebab bayi tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah dengan rekan kerjanya. Kasus kedua terjadi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Warga menemukan bayi laki-laki yang baru lahir di dalam sebuah kardus setelah ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, bayi tersebut diperkirakan baru berusia sekitar 1 hari saat ditemukan, dan hingga kini identitas orang tuanya belum diketahui sama sekali. Kemudian kasus yang ketiga terjadi di Sleman, Yogyakarta, ketika seorang bayi ditinggalkan oleh orang tak dikenal di depan rumah warga. Peristiwa tersebut terekam kamera CCTV sehingga warga mengetahui bagaimana bayi tersebut sengaja ditinggalkan di lokasi tersebut. Kemudian kasus keempat terjadi di Rumah Sakit Sumber Waras Grogol, Tamburan, Jakarta Barat. Seorang bayi laki-laki berinisial MS yang berusia 5 bulan menjadi korban penelantaran oleh kedua orang tuanya. Bayi tersebut ditemukan memiliki luka benturan di bagian kepala yang menunjukkan adanya kekerasan atau kelalaian dalam pengasuhan. Kasus kelima terjadi di Semarang Utara, Kota Semarang. Pada 6 Mei 2024, warga menemukan seorang bayi yang ditinggalkan di depan rumah di Jalan Tambara. Polisi kemudian mengamankan pelaku, yaitu seorang perempuan berinisial SN berusia 35 tahun yang mengaku melahirkan sendiri di kamar indekosnya dan meninggalkan bayi tersebut karena tidak siap merawatnya. Kemudian kasus penelantaran bayi juga terjadi di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Juni 2020 ketika seorang bayi perempuan ditemukan di dalam kardus di teras biara susteran SSPS ST Skolastika. Bayi tersebut ditemukan oleh para suster setelah mendengar suara tangisan bayi dari luar. Peristiwa serupa terjadi di Desa Suak, Kabupaten dengan Raya Aceh pada Senin dini hari 11 Maret 2019 sekitar pukul setengah 1 waktu Indonesia Barat malam. Warga menemukan bayi perempuan yang ditelantarkan di dalam kardus air mineral di depan rumah warga. Nah, bayi tersebut diperkirakan berusia sekitar 2 hingga 3 hari saat ditemukan. Kasus tragis juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur pada 28 September ketika warga menemukan seorang bayi di bantaran Kali Cipinang. Bayi tersebut sempat diselamatkan oleh warga, namun akhirnya meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan. Selain penelantaran bayi, terdapat juga kasus kekerasan dalam pengasuhan anak. Salah satunya terjadi di Depok, Jawa Barat tahun 2024 ketika pemilik daycare Sense School Indonesia bernama Mita Irianti melakukan kekerasan terhadap balita yang dititipkan oleh orang tuanya. Berdasarkan dakwaan, korban mengalami perlakuan kasar seperti dicubit, ditendang di bagian kepala, sehingga pelaku kemudian dituntut hukuman penjara. Kasus kekerasan terhadap anak juga terjadi di Malang, di mana seorang anak mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh pengasuh rumah tangga yang seharusnya merawat anak tersebut. Selain itu, terdapat kasus anak terlantar seperti seorang anak berusia 7 tahun yang ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, dalam kondisi kelaparan dan diduga mengalami kekerasan setelah ditelantarkan oleh ayah kandungnya sendiri. Ada juga kasus parental abduction, yaitu ketika seorang anak berusia 7 tahun dibawa oleh ayahnya tanpa izin ibu setelah perceraian, sehingga anak tersebut tidak dapat kembali kepada ibunya. Kasus pengabaian juga terlihat dari masalah kesehatan anak, seperti 83 anak terindikasi mengalami stunting di wilayah Cipayung, Jakarta Timur. Kondisi ini biasanya terjadi karena kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, terdapat kasus anak yang mengalami gizi buruk, bahkan ada anak berusia 13 tahun yang berat badannya sangat rendah, yang menunjukkan kurangnya pemenuhan kebutuhan nutrisi. Beberapa kasus lainnya juga menunjukkan anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, seperti 2 balita yang ditinggalkan oleh ibunya di Sulawesi Utara, serta seorang balita yang ditelantarkan di depan pabrik di wilayah Banten.
Bahkan ada juga kasus anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya hingga salah satu anak meninggal dunia. Ini terdapat 2 anak yang ditinggalkan, yang satu meninggal dunia, yang satu masih hidup. Kemudian dari berbagai kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penelantaran anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembuangan bayi, kekerasan fisik, pengabaian kesehatan, hingga kurangnya pengawasan terhadap anak. Sebagai calon pendidikan guru pendidikan anak usia dini, kita perlu memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengasuhan yang layak. Nah, oleh karena itu, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk mencegah terjadinya penelantaran dan kekerasan terhadap anak tersebut. Seperti itu. Sekian pemaparan tugas pendidikan advokasi 20 sumber berita yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.